Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kurikulum merdeka. Mungkin di awal saya akan membahas bagaimana konsep dan kerangka kurikulum merdeka. Nanti akan disusul oleh konten-konten berikutnya, bagaimana kita memahami, bagaimana menganalisis CP, membreakdownnya menjadi TP, ATP hingga membuat modul ajar. Kemudian juga kita akan juga nanti belajar bagaimana membuat modul proyeknya. Namun pada kesempatan ini saya akan fokus membahas bagaimana konsep dan kerangka kurikulum. Konten ini penting untuk saya buat mengingat semakin banyak madrasah dan sekolah yang akan mengimplementasikan kurikulum merdeka di tahun pelajaran 2003-2004. Baik, mari kita simak pembahasannya. Kita perhatikan gambar ini adalah gambar konsep dan kerangka kurikulum merdeka. Kita sudah mengetahui bersama bahwa setiap kurikulum memiliki ciri atau karakteristik yang mencirikan suatu kurikulum tersebut. Apa sih karakteristik atau ciri kurikulum merdeka? Ciri yang pertama itu adalah adanya profil pelajar Pancasila. Ini baru muncul di kurikulum merdeka. Apakah kurikulum sebelumnya ada? Sebenarnya sudah muncul konsep-konsep yang mencirikan karakter-karakter. Misalnya di kurikulum 2013 kita pernah mengenal istilah PPK atau penguatan pendidikan karakter. Sebelumnya lagi pernah muncul pengembangan budi pekerti. Dan kita juga pernah mengenal bahwa ada 18 karakter bangsa. Jadi karakter-karakter ini yang pernah kita pelajari di kurikulum sebelumnya kemudian diramu sedemikian rupa, disimpulkan menjadi profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlakul karimah atau berakhlak mulia, berkebinekaan global, 3 bergotong royong, 4 mandiri, 5 bernalar kritis, dan yang keenam adalah kritis. Ini ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Masing-masing dimensi itu kemudian diurai, ada yang disebut dengan elemen. Misal beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini ada elemen akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Berikutnya, dimensi berkebinekaan global. Ini ada elemen mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, berkeadilan sosial. Kemudian gotong royong. Gotong royong ini elemennya kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Sedangkan mandiri itu elemennya pemahaman diri dan situasi dan regulasi diri. Dimensi bernalar kritis, ini elemennya memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Dan yang terakhir, dimensi kreatif, yaitu menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, dan terakhir memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi suatu permasalahan. Ini adalah dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Untuk
mewujudkan profil pelajar Pancasila ini, maka ada 4 hal yang menjadi pendukung terwujudnya profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah budaya sekolah, yaitu melalui kegiatan pembiasaan. Berikutnya ekstrakurikuler, kegiatan bakat dan minat anak. Baik budaya sekolah maupun ekstrakurikuler, ini cukup familiar, ini sering kita sudah bahas di kurikulum sebelumnya, tidak terlalu ada perbedaan yang sangat penting, tidak signifikan. Yang perlu kita cermati, yang nantinya ada perbedaan, yaitu pada aspek kegiatan intrakurikuler dan penguatan atau proyek penguatan profil Pancasila. Ini ada sedikit perbedaan. Intrakurikuler pada dasarnya ini adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru di kelas. Kalau dulu itu berbasis yang namanya KD, namun pada kurikulum merdeka itu namanya capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini sebenarnya sama dengan KD, namun capaian pembelajaran biasanya dinarasikan, dibuat dalam bentuk paragraf. Sementara KD yang sudah kita kenal itu berupa poin-poin atau bentuk matrikulasi yang secara detail sudah dijabarkan. Namun ketika kita mempelajari capaian pembelajaran untuk membuat TP, tujuan pembelajaran, dan ATP, maka kita harus membuat sedemikian rupa atau mengurai CP ini menjadi bagian-bagian tertentu, sehingga nanti juga akan mirip dengan KD. Hanya saja di CP itu tidak dibedakan nanti kita tentang KD1, KD2, KD3, KD4, enggak. Tetapi ini dia masih sangat umum sekali gitu. Di CP pembelajaran ini itu sudah mengalami beberapa perubahan-perubahan, sehingga sudah mengalami perubahan yang keempat kalau tidak salah, yang dikeluarkan oleh BS Kap 033-H-KR-2022. BSKAP itu apa? BSKAP itu adalah Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan. Untuk mapel PAI dan Bahasa Arab merujuk kepada keputusan Dirjen Pendis nomor 3211 tahun 2022. Ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran, maka kita harus belajar tentang panduan pembelajar dan asesmennya. Apa saja yang harus kita lakukan ketika mau mengajar dan bagaimana melakukan asesmen. Apa saja administrasi yang harus kita siapkan, hal-hal apa saja yang perlu dilakukan oleh guru. Sebelum melakukan pembelajaran, guru itu harus melakukan analisis capaian pembelajaran, diurai, di breakdown menjadi TP dan ATP. Dari ATP ini kemudian guru itu harus membuat modul ajar. Modul ajar ini itu mirip dengan RPP, tapi tidak sama. Dan pada suatu kesempatan nanti saya akan membahas atau mengulas bagaimana membuat modul ajar. Jadi sekali lagi, ketika kegiatan intrakurikuler pembelajaran, maka guru harus melakukan aktivitas terlebih dahulu, analisis atau mempelajari capaian pembelajaran sehingga menghasilkan tujuan pembelajaran, muncul ATP, kemudian baru membuat modul ajarnya. Jangan khawatir, contoh
modul ajar sudah disiapkan oleh pemerintah, kita tinggal mengadaptasi dan kita mengembangkan. Intrakurikuler ini punya alokasi waktu dari sekian waktu yang disiapkan dalam satu semester atau satu tahun. Dia mempunyai porsi dari sekitar 70 sampai 80% waktu yang tersedia. Untuk apa sisanya? Ini yang membedakan dengan kegiatan di kurikulum sebelumnya. Waktu 20-30% itu untuk kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di kurikulum sebelumnya tentang karakter memang ada, sudah dikupas, dibahas, sudah dimasukkan di RPP. Tetapi dalam proses pembelajarannya dia tidak memiliki waktu khusus bagaimana menerapkan. Tetapi di kurikulum Merdeka ini, pembangunan karakter profil pelajar Pancasila ini dia diberi waktu khusus untuk melakukan kegiatan sebanyak 20-30% waktu yang ada. Proyek penguatan profil Pancasila ini, kemudian ada juga nanti di Kementerian Agama kan proyek penguatan profil pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin P5RA. Ini tidak berbasis capaian pembelajaran, tetapi dia dikembangkan, dilakukan berdasarkan tema-tema yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ada 7 tema untuk satuan pendidikan SMP, SMA, MTS, MA. Ada 8 untuk SMK. 7 tema yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang pertama adalah gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika. 3, keempatnya bangunlah jiwa dan raganya. 5, suara demokrasi. 6, rekayasa dan teknologi. Dan yang terakhir, kewirausahaan. Ini tema-tema yang harus dipilih untuk membuat proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau sudah kita menetapkan tema, tugas guru adalah membuat modul proyek. Bagaimana contohnya nanti kita akan membahas secara khusus, dan contoh-contoh yang diberikan pemerintah juga seperti apa. Jadi kita jangan khawatir, semuanya sudah disiapkan oleh pemerintah, contoh-contohnya, dan kita tinggal mengadaptasikan. Jadi untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka, maka satuan pendidikan itu harus mempelajari panduan profil pelajar Pancasila berdasarkan keputusan Kepala BSKAP nomor 09. Ini yang pertama yang perlu dipelajari. Kemudian kita harus mempelajari juga, punya dokumen capaian pembelajaran, atau ini kalau dikenal dengan standar isinya, itu BSKAP nomor 033. Selain itu, Keputusan Dirjen Pendis nomor 3211 tahun 2022. Jangan lupa kita harus juga mempelajari panduan pembelajaran dan asesmen, karena panduan dan pelajaran asesmen ini akan memberikan arahan kita untuk melakukan kegiatan penentuan ATP dan ATB dan pembuatan modul ajar. Berikutnya, yaitu yang perlu kita pelajari adalah panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini beberapa konsep-konsep penting di kurikulum Merdeka. Jadi konsep utamanya tentang profil pelajar Pancasila ini akan menjadi muara dari kegiatan pembelajaran.
yang melalui kegiatan pembiasaan atau budaya sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, intrakurikuler, dan proyek penguatan profil Pancasila. Demikian pembahasan konsep dan kerangka kurikulum Merdeka. Semoga bermanfaat. Semoga pembahasan ini membantu kita dalam memahami kurikulum Merdeka dan memudahkan kita saat mengimplementasikan di sekolah dan madrasah. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.